intinya Pak Jokowi masih menunggu, dan dalam rangka menunggu ini gitu ya, Pak Jokowi memilih untuk diam atau membiarkan Pilgub Jawa Tengah yang sebelumnya digadang-gadang ini akan didukung oleh Pak Jokowi dan sebagainya, itu hari ini kemudian didiamkan. Makanya Pak Jokowi nggak ikut kampanye untuk Pak Lutfi dan Taci Yassin, karena untuk memberikan satu pesan kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati khususnya, bahwa Pak Jokowi nggak akan ikut terlibat atau ikut merusak Pilkada 2024 di Jawa Tengah setidaknya gitu, supaya calon dari PDI Perjuangan bisa fight sendiri dan kemudian tidak ada unsur-unsur strategi dari kelompok atau orang-orang tim Presiden Jokowi gitu. Jadi dengan diamnya Pak Jokowi hari ini itu diharapkan PDI Perjuangan bisa melihat dan setidaknya bisa membuka pintu atau jendelanya lah gitu ya, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Karena sekali lagi keinginan Pak Jokowi masih sama seperti beberapa tahun yang lalu, nampaknya masih ingin kembali bersama PDI Perjuangan dan Gibran bisa kembali diterima di PDI Perjuangan. Itulah informasi yang saya dapatkan dan nampaknya sesuai dengan beberapa pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini terkait Pak Jokowi yang masih belum mau menentukan sikap politiknya ke depan, karena masih mendiamkan, masih nggak mau bergerak atau berkampanye atau ikut terlibat dalam Pilkada 2024, karena ingin agar PDI Perjuangan atau orang-orang di sekitar Ibu Mega melihat Pak Jokowi sebagai orang yang sudah selesai dari kursi presiden 2 periode dan ingin membiarkan PDI Perjuangan atau tidak ingin mengganggu PDI Perjuangan lagi, setidaknya di Pilgub Jawa Tengah gitu. Jadi ya saya nggak tahu atas apa yang akan mungkin terjadi ke depan, tapi dalam bayangan saya Ibu Megawati dan Pak Jokowi pada akhirnya akan bertemu, karena seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, hubungan antara ibu dan anak itu sangat dekat sekali, sehingga sesalah-salahnya, seburuk-buruknya, tetap saja antara ibu dan anak selalu punya ruang, selalu punya jalan untuk kembali bersama. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, ahli Puraman, mengenai Mulyono atau Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden. Tentunya kita merindukan sosok Pak Presiden dalam kepemimpinannya, dan beliau mengatakan hal-hal berkaitan dengan PDIP, bahwasannya diisukan bahwasannya Jokowi bisa akan kembali ke partai PDIP karena Jokowi saat ini sudah pulang ke Solo sebagai rakyat, bukan sebagai presiden lagi, yang digantikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang saya dapat apa yang disampaikan oleh saudara kita ahli Puraman tersebut banyak sekali, dan banyak dinamika-dinamika yang terjadi dalam politik saat ini. Apakah partai PDIP akan menerima Pak Jokowi lagi? Ini agak sulit teman-teman. Dulunya bahwasannya Pak Presiden ini adalah salah satu kader partai PDIP yang diakui dan yang dianggap sebagai anak Ibu Megawati sebagai ketua umum partai PDIP. Banyak persoalan-persoalan yang terjadi di saat Pilpres di 2024 yang dimana Pak Presiden mengundurkan diri, katanya. Saya tidak pasti, saya tidak tahu, dan saya tidak bisa mengatakan bahwasannya benar-benar mengundurkan diri, tetapi isunya bahwasannya Pak Jokowi mengundurkan diri dari kader partai PDIP yang mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto pada saat itu dan memenangkan di Pilpres karena adanya Gibran Raka Buming Raka. Bahkan banyak isu-isu bahwasannya Pak Jokowi telah berkhianat dari partai PDIP, karena banyak masyarakat ataupun para tokoh-tokoh politik yang beranggapan bahwasanya Pak Jokowi adalah salah satu kader tegak lurus terhadap
PDIP yang mengusung salah satu calon, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo yang ikut dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Disitulah perselisih pahaman, jadi banyak pro dan kontra terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Pak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, sehingga Pak Presiden dianggap sebagai pengkhianat partai PDIP karena dulunya adalah yang menjadi salah satu tongkat atau pendukung Pak Jokowi dalam Pilpres yang melawan Prabowo Subianto adalah partai PDIP yang mengusung Jokowi juga di gubernur, mengusung Jokowi sampai 2 kali menjadi presiden, yaitu adalah dari keputusan-keputusan Ibu Megawati dan dari partai PDIP. Andi Napitupulu ungkap persoalan Jokowi dan PDIP bermula dari ditolaknya permintaan Pak Presiden 3 periode. Awalnya Pak Jokowi diisukan bahwasannya Jokowi meminta ingin mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden di 2024. Namun Ketua Umum Partai PDIP yaitu Megawati menolak mentah-mentah karena Ibu Megawati taat konstitusi. Menurut saya keputusan yang dilakukan oleh Ibu Megawati tersebut benar sekali karena beliau adalah penegak hukum, harus taat dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Jadi tidak bisa Pak Presiden melakukan hal itu ketika tidak mengikuti struktur yang telah dibuat. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenang Pilpres di 2024 Andi Napitupulu membeberkan alasan muasalan persoalan Presiden Jokowi dengan PDIP diduga sebab oleh hal sederhana. Menurut Andian, persoalan bermulaan dari PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Jokowi meminta bahwasannya ingin memperpanjang di masa jabatannya sebagai presiden, namun Ibu Megawati menolak mentah-mentah karena Ibu Megawati taat konstitusi karena seperti awal yang saya katakan. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode kita tolak, ini masalah konstitusi. Nah, tentunya ini masalah konstitusi. Ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui, kata Andi dalam keterangan tertulis Rabu 25 Oktober 2023. Menurut Andian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin berkhianat konstitusi. Tentunya seorang politik atau pengamat politik sebagai memahami hal-hal yang terjadi, kita harus menaati konstitusi yang sudah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Kemudian ada 2 pihak yang marah tersebut, terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjang, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tetapi memang untuk menjaga konstitusi sederhana aja, katanya. Anggota Komisi 5 DPR ini lantas mengaku tidak anapati dengan Jokowi, tetapi ia menyesali perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap partai PDIP. Padahal menurutnya partai Banteng Muncung Putih itu sudah memberi segala untuk Jokowi dan keluarga, mulai dari menjadi wali kota Sukarta 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 kali. Ada sejarah begini, dulu yang datang meminta jadi wali kota dan merekomendasikan, minta rekomendasi, dikasih, minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi, lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi, kedua kalinya dikasih lagi, ujar Andian tersebut. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi, lalu ada diminta untuk menantu, lalu dikasih, banyak benar, kata yang lagi. Akan tetapi, Andian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya sebab mereka disebut berpaling dari partai PDIP.
saat ini mengatakan PDIP memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai bakalan pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024. Ia mengaku bahwa status Gibran di PDIP akan diserahkan pada DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tugas saya menghalang suara menghalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Tentunya permintaan Jokowi dari Wakil Suparta menjadi Gubernur DKI Jakarta, PDIP sangat memberikan peluang terhadap Jokowi. Tetapi saat itu permintaan Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan, tentunya Ibu Megawati taat konstitusi, memang agak sulit. Teman-teman mungkin juga memahami apa yang terjadi di negara kita ini. Dan jika ada komentar atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.